Warga setiap hari menagih pada saya, tanya kapan perbaikan. Warga saya menjadi kesusahan. Kalimat itu dilontarkan Kepala Desa Sapi Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Ngatiman. Pasalnya jalan Desa Sapi sepanjang 25 meter ambles setelah longsor. Akibatnya aktivitas masyarakat terhambat. Pada 4 Oktober 2022 lalu sekitar pukul 16.00 terjadi hujan deras disertai angin kencang di Dusun Puncak Sari, Desa Sapi. BPBD Kabupaten Probolinggo mencatat sekitar pukul 4 sore itu terjadi longsor pada jalan beton sepanjang 25 meter tersebut. Masyarakat Desa Sapi yang mayoritas sebagai petani sayur mengeluhkan putusnya jalan ini kepada kepala desanya. Hingga berita ini ditulis pada Rabu 1 Februari 2023, jalan itu masih ambles. Dalam video kiriman warga setempat saat kejadian longsor itu, truk pengangkut hasil tani sampai berhenti. Mereka tidak bisa melewati jalan menuju pemukiman warga. Jalan itu merupakan akses satu-satunya di desa yang setiap sore berkabut tersebut. Warga sampai membuat papan dari kayu untuk melintasi jalan tersebut. Namun warga harus menaiki jembatan yang diletakkan menjulang tinggi untuk menuju halaman rumah warga. Selain kesusahan melintasi jalan, warga juga harus berkorban uang untuk membeli pupuk dari Probolinggo dataran bawah. Petani membeli pupuk untuk tanaman sayurnya. Biasanya harga angkut pupuk tani itu sebesar Rp800.000 per truk. Tetapi setelah kejadian longsor ini, truk angkut harus putar ke Dusun Ngeluh, Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura. Harganya pun naik hingga Rp1,4 juta. Terry Miselar, salah satu warga setempat saat ditemui pada Minggu 29 Januari 2023 lalu mengatakan kondisi dan aktivitas masyarakat sempat putus total beberapa minggu setelah kejadian longsor. Menurutnya, amblesnya jalan beton itu bukan hanya karena longsor, namun kualitas pengerjaan yang kurang. Terry bercerita berdasarkan penuturan orang yang mengerjakan akan ada pelengsengan di bahu jalan tersebut. Namun menurut Terry mereka tidak mengetahui jalur pengaliran air ketika curah hujan tinggi. Alhasil air tertampung di jalan sampai ambles. Untuk kondisi terakhir sangat memprihatinkan karena akses tersebut terputus total. Jadi aktivitas masyarakat itu sudah terputus juga. Jadi kegiatan sehari-hari sudah terhambat besar terhalang jalan yang putus itu. Itu jalan satu-satunya, Pak? Satu-satunya, tidak ada jalan yang lain, sudah memang itu satu-satunya. Iya. Itu awalnya terputus itu karena apa? Karena mau ada bangunan baru untuk dipelengseng, kemudian dari sana itu sepertinya pekerjaan itu tidak maksimal sehingga mengakibatkan bangunan yang ada itu ikut rusak juga. Jadi intinya adanya bangunan yang baru, kami tidak merasa lebih enak, malah lebih susah dengan terputusnya jalan tersebut. Sudah berapa lama, Pak? Longsornya Agustus kemarin, namun sebenarnya sudah ada penanganan namun kurang maksimal gitu. Sudah sampai Desember 2022 habis kontrak, sampai sekarang masih belum disentuh lagi. Dan warga masyarakat di sana sangat menjerit karena memang satu-satunya akses yang ada di sana sudah terputus. Itu kalau dilihat dari video yang beredar, Bapak itu sampai ada dikasih papan kayu gitu ya. Berarti sementara warga saat ini kalau melintas itu lewat mana? Ya lewat di atas papan itu sudah, karena memang tidak ada jalan yang lain. Jadi istilahnya itu terpaksa harus melintas karena memang dari sebagian warga yang tempatnya ada di baratnya lokasi harus ke ladangnya di sebelah timur atau yang timur ke barat dan sebaliknya. Akses sekolah, anak-anak sekolah juga ya berarti jalan itu? Itu akses semuanya sudah. Semuanya ya? Semua kegiatan yang ada di Puncak Sari, satu-satunya akses yang terputus itu. Jadi kegiatan sekolah, kegiatan lain-lain itu memang sudah terhambat besar sudah. Berarti penanganan sementara dari warga sendiri ya? Penanganan sementara untuk alternatif dibuat jalan setapak itu cukup untuk motor, dikasih papan itu inisiatif warga sendiri. Oke. Longsornya berapa panjang kira-kira, Pak? Kurang lebih 35 sampai 40 meteran lah yang longsor. Hal senada juga disampaikan oleh Kades Sapi Ngatiman. Setiap hari setelah terputusnya jalan itu, warganya sering mengeluh kepadanya karena kesusahan
Warga setiap hari menagih, menanyakan kapan perbaikan dilakukan. Per Desember 2022, Kades Ngatiman sudah mengajukan proposal kelanjutan pengerjaan jalan sapi tersebut. Proposal itu langsung ia tujukan pada Wakil Bupati Probolinggo. Namun hingga kini belum ada jawaban resmi. Hanya Ngatiman mengatakan akan ada kelanjutan pengerjaan pada bulan Februari 2023 ini. Berdasarkan LPSE Kabupaten Probolinggo tercatat pengerjaan konstruksi pemeliharaan rutin berkala rehabilitasi ruas jalan sapi tahun anggaran 2022 sebesar 8,7 miliar rupiah lebih. Namun pengerjaan itu masih tender ulang. Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahyo Saputra belum merespon upaya konfirmasi jurnalis tadatudes.com sejak Senin 30 Januari 2023 hingga Rabu ini. Saat ini jalan yang ambles itu diberi batu sebagai tanda larangan melintas. Namun sampai kapan warga harus menunggu perbaikan? Sedangkan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo Haji Fatoni memberikan saran terkait putusnya jalan sapi tersebut. Menurutnya, Pemdes bisa membuat proposal pengajuan perbaikan. Lalu Dewan akan mendorong Pemkab untuk segera melakukan perbaikan. Laporan Alfi Wardah, Tadatude TV, Probolinggo.